Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik. Eh, Ketemu lagi kita ya di perkuliahan manajemen keuangan tatap muka ke berapa? 9 ya. Ya, ke 9 ya. Oke, baik. Jika memungkinkan diusahakan on cam ya, diusahakan on cam. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, ya, sebelum memulai perkuliahan hari ini, saya ingin mengajak apa mahasiswa untuk eh, menundukkan kepala sejenak, ya. Kita berdoa, khusus mengirimkan Al-Fatihah untuk eh, Bapak Pembina ya yang kemarin pada hari Minggu telah berpulang ke rahmatullah, ya, ada berita duka. Jadi mari kita apa namanya tundukkan kepala sejenak untuk mengirimkan eh, doa untuk beliau. Monggo dimulai, berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Ya, diusahakan bisa on cam ya. Bentar saya. Ya, hari ini pada tatap muka ke-9 ya, kita akan membahas tentang risk and return. Ya, jadi tentang risiko dan tingkat pengembalian. Jadi ini kaitannya dengan investasi, dengan investasi. Sebentar saya izin minum. Oke, baik. Saya langsung share screen.
Oke, jadi tentang eh, risk and return ya, risiko dan tingkat pengembalian baik untuk saham maupun portofolio ya. Jadi, nah sebetulnya apa sih itu ya yang terkait dengan return gitu ya? Apakah slide-nya sudah terlihat? Halo, Sudah, Bu, halo. sudah Oke, sudah sudah terlihat. terlihat ya, ya baik. Nah, jadi apa itu return ya? Return atau tingkat pengembalian ya. Jadi ketika kita berinvestasi, ya berinvestasi itu bisa dengan membeli saham, membeli obligasi, ya atau eh, investasi untuk sekuritas atau instrumen keuangan yang lain, ya. Nah, tentu saja ketika berinvestasi kita akan mengharapkan apa namanya ya imbalan gitu ya, laba atau keuntungan dari investasi kita. Nah, itu yang dinamakan dengan return ya. Nah, return inilah yang kemudian memotivasi gitu ya, yang merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan ya atas keberanian investor menanggung risiko. Nah, gitu ya. Jadi eh, apa hubungannya dengan risiko? Ya, karena berinvestasi itu selalu disertai dengan risiko. Ya, selalu disertai dengan risiko. Nah, nanti akan kita bahas lanjut tentang risiko. Nah, berikutnya resiko return ya, belum resiko ya. Kita masih membahas tentang return atau tingkat pengembalian. Jadi ada dua komponen utama di dalam return atau tingkat pengembalian ya, yaitu yang pertama itu yield, kemudian yang kedua itu disebut capital gain atau capital loss. Nah, jadi eh, yield itu adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik. Nah, jadi ada catatannya di situ secara periodik. Artinya kalau secara periodik berarti itu rutin didapatkan oleh investor gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, capital gain maupun capital loss. Jadi, komponen return yang merupakan kenaikan maupun penurunan. Ya, jadi makanya disebut selain capital gain juga capital loss. Nah, jadi komponen return yang merupakan kenaikan maupun penurunan harga dari suatu surat berharga. Nah, surat berharga itu ya bisa saham, bisa surat berharga lainnya maupun surat hutang jangka panjang. Nah, itu bisa karena kalau penurunan berarti mengalami kerugian gitu ya investornya. Nah, lanjut. Nah, ada yield, ada capital gain maupun capital loss. Sehingga dari situ return total itu bisa dihitung ya. Jadi penjumlahan dari yield dan juga capital gain maupun capital loss itu disebut dengan return total. Jadi merupakan keseluruhan investasi gitu ya, keseluruhan dari suatu investasi dalam periode tertentu. Ya, itu return total. Nah, jadi kalau ini nanti ditambahkan gitu. Nah, berikutnya jenis-jenis return ya. Jenis-jenis return
Yang pertama itu return realisasi atau biasa disebut dengan realized return, ya. Itu merupakan return yang telah terjadi atau return aktual, gitu ya, yang dihitung berdasarkan data historis. Nah, data historis atau expose data, ya. Nah, data historis itu berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi atau expected return. Nah, jadi expected return, yaitu return yang diharapkan, itu adalah return yang akan diperoleh, ya, baru akan. Jadi kalau return realisasi itu return yang sudah diterima, return yang sudah terjadi berdasarkan data historis itu berarti misalnya kalau 3 tahun ke belakang, 2 tahun terakhir misalnya, ya itu ada data yang valid tentang return yang sudah diterima. Nah, dari data yang ada tadi kemudian bisa diperkirakan kira-kira nanti return yang diharapkan atau expected return itu berapa, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan return historis, itu berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi. Nah, sedangkan return ekspektasi sendiri itu baru akan didapatkan di masa yang akan datang. Nah, jenis return yang ketiga, ya, jadi ada return realisasi, return yang diharapkan, dan yang ketiga adalah return yang dipersyaratkan atau required return. Ya. Kalau return yang dipersyaratkan itu diperoleh secara historis, yang merupakan return minimal yang dikehendaki oleh investor. Jadi return minimal berarti tingkat pengembalian terendah yang bisa diperoleh, gitu ya, yang bisa didapatkan. Baik, berikutnya, nah tadi sudah tentang return atau tingkat pengembalian. Nah, berikutnya adalah risiko, ya. Jadi kenapa kita membahas risiko? Ya, jadi karena investasi itu sangat tidak bisa terlepas dari yang namanya risiko, ya. Jadi risiko merefleksikan kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil investasi aktual, ya, atau actual return on an investment dengan hasil yang diinginkan atau expected return, ya. Nah, semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar risiko investasi, ya. Sebentar, saya izin buka ini. Oke, ya. Nah, oke, bentar ya saya. Baik, berikutnya adalah tipe risiko. Ya, jadi ini tadi pengertian dari risiko. Ya, jadi risiko itu merefleksikan atau menggambarkan, gitu ya, kemungkinan adanya kejadian yang menyebabkan hasil yang diharapkan itu berbeda, gitu ya, dengan eh, investasi yang aktual, gitu. Nah, kemudian beberapa jenis risiko atau tipe risiko yang sering dialami oleh para investor itu dibedakan menjadi beberapa. Ya, yang pertama adalah risiko sistematis atau biasa disebut dengan risiko pasar.
ya, risiko pasar. Oke, risiko pasar itu disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan dan risiko ini tidak bisa dihindari, gitu ya. Yang termasuk di dalam risiko sistematis atau risiko pasar itu adalah misalnya kondisi ekonomi, ya, kondisi ekonomi. Jadi kalau kondisi ekonomi misalnya secara nasional, ya, kondisi perekonomian di Indonesia, nah itu kan dialami oleh semua perusahaan, gitu ya. Kemudian inflasi juga kan tidak mungkin inflasi hanya hanya dialami oleh satu perusahaan saja, gitu ya. Pasti semua perusahaan mengalami atau terdampak terhadap inflasi. Nah, kemudian perpajakan juga seperti itu. Nah, sedangkan risiko yang tidak sistematis ya disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi unik perusahaan yang bersangkutan. Jadi risiko tidak sistematis itu kebalikan dari risiko pasar. Jadi dia hanya risiko yang dialami oleh satu perusahaan saja. Nah, misalnya risiko yang berkaitan dengan persaingan, ya, persaingan. Kemudian pendapatan usaha. Ya, jadi pendapatan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain kan tidak mungkin sama, tuh ya. Nah, risikonya juga misalnya risiko keuangan atau financial risk apa saja, misalnya financial distress, ya, masalah keuangan, kemudian risiko kebangkrutan dan sebagainya. Jadi itu beberapa risiko yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian, nah, tentang risiko dan ketidakpastian. Jadi, risiko itu kan juga mengandung ketidakpastian, ya. Nah, tetapi ada bedanya antara ketidakpastian dengan risiko. Jadi, kalau ketidakpastian itu suatu keadaan di mana kemungkinan munculnya suatu kejadian itu tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Itu ya, itu tidak ketidakpastian. Tapi kalau risiko, walaupun dia mengandung kemungkinan-kemungkinan gitu ya, tetapi keadaannya itu dapat diperkirakan. Jadi nanti suatu kejadian itu dapat diperkirakan. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan informasi yang relevan. Jadi contohnya tadi itu ketika kita mendapatkan data, misalnya ya, data laporan keuangan 3 tahun terakhir. Nah, dari data laporan keuangan didapatkan, oh ternyata trennya 3 tahun terakhir itu naik terus. Ininya apa namanya pendapatan misalnya. Nah, kemungkinan kejadian risikonya pasti di masa yang akan datang itu relatif kecil kan gitu ya untuk bisa karena trennya itu pendapatannya naik gitu ya dari 3 tahun terakhir sehingga bisa diperkirakan tahun keempat dan seterusnya itu juga naik. Nah, sebaliknya kalau dari data laporan keuangan ternyata 3 tahun terakhir itu rugi terus. Nah, sangat mungkin di tahun keempat dan seterusnya atau tahun kelima dan seterusnya. Nah, itu risiko yang berkaitan dengan financial distress, kebangkrutan dan sebagainya itu sangat mungkin terjadi. Nah, karena ada datanya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan risiko. Tapi kalau ketidakpastian hanya diduga-duga karena tidak ada data yang relevan, data yang valid untuk bisa menjadi dasar estimasinya. Nah, kemudian tentang risiko sistematis dan risiko tidak sistematis tadi, kalau dari pengertiannya sudah ya, jadi risiko sistematis itu dialami oleh semua gitu ya. Nah, beberapa penulis itu menyebut bahwa risiko sistematis itu sebagai general risk, ya, risiko general dialami oleh semua perusahaan. Nah, risiko ini tidak dapat didiversifikasi. Nah, sebaliknya, risiko tidak sistematis atau disebut dengan risiko spesifik
yaitu risiko yang hanya dialami oleh perusahaan tertentu gitu ya. Nah, itu dapat diminimalkan atau apa namanya diantisipasi ya dengan melalui diversifikasi aset. Nah, berikutnya ini apa grafik atau bahkan ya grafik tentang risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Jadi bisa dilihat di grafik ini. Ini kalau sumbu yang mendatar ini titik nol ya, sumbu mendatarnya adalah jumlah saham ya horizontal, semakin ke kanan berarti angkanya semakin besar gitu ya. Kemudian sumbu yang tegak atau vertikal itu adalah risiko. Nah, total risiko itu adalah keseluruhan jumlah dari risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Ya, jadi ini gambarannya ya. Jadi risiko sistematis itu digambarkan dengan grafik yang mendatar, sedangkan risiko yang tidak sistematis itu digambarkan dengan grafik ini. Jika dijumlahkan, maka total dari risiko itu adalah penjumlahan dari risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Kemudian berikutnya adalah sumber risiko. Nah, sumber risiko. Jadi apa saja sih yang bisa menimbulkan risiko atau yang berpotensi menimbulkan risiko, kemudian apa namanya gitu ya. Nah, yang pertama adalah interest rate return ya, interest rate risk. Jadi risiko tingkat bunga ya. Kemarin khusus tentang tingkat bunga kita sudah membahas banyak ya di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian risiko pasar ya, market risk. Nah, jadi ini juga sangat berpotensi untuk menjadi sumber risiko. Berikutnya adalah risiko inflasi, nah, inflation risk. Ya, kita sudah paham seperti apa inflasi dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis gitu ya. Nah, terus kemudian business risk, ya risiko bisnis itu sendiri. Nah, apa saja yang termasuk di dalam risiko bisnis? Ya bisa kegagalan dalam distribusi produk, ya kemudian misalnya kalau yang terkait dengan SDM mungkin risikonya adalah demo karyawan dan sebagainya, itu beberapa bisnis risk yang mungkin gitu ya. Kemudian berikutnya adalah financial risk. Nah, financial risk atau risiko keuangan, risiko finansial ya itu yang termasuk di dalam risiko finansial ya tadi itu ada financial distress ya. Financial distress itu masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan, kemudian juga bankruptcy ya, kebangkrutan itu juga termasuk dalam risiko finansial. Nah, kemudian liquidity risk ya, likuiditas, risiko likuiditas. Jadi kita kemarin juga sudah membahas banyak tentang likuiditas. Jadi ada yang masih ingat apa itu likuiditas? Halo? Atau sudah lupa apa likuiditas? Koyoke wis lali kabeh iki. Ya, halo? Oke, suara saya terdengar tapi ya. Halo? Wah, iki ketiduran ini semua iki paling. Karena nggak ada yang on cam, nggak ada yang nyauti. Ini ngomong dewe iki. Oke,
Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, oke, dijawab ya. Nanti Bu ini mikirnya ini apa namanya tidur semua nanti. Ya, baik, risiko likuiditas. Jadi kalau likuiditas itu kan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan hutang atau kewajiban jangka pendek kan ya. Nah, jadi berarti risikonya yang terkait dengan likuiditas. Kemudian yang menjadi sumber risiko berikutnya adalah exchange rate risk. Ya, jadi risiko nilai tukar. Ya, risiko nilai tukar ya seperti kurs mata uang dan sebagainya. Kemudian country risk, ya risiko apa namanya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh satu negara. Nah, itu merupakan sumber risiko. Nah, bagaimana cara menghitung atau mengukur risiko ya, measure of risk ya. Jadi mengukur risiko. Nah, tadi secara umum kita sudah mempelajari bahwa risiko itu dari risiko total ya, itu adalah penjumlahan dari risiko sistematis dan risiko non sistematis ya. Jadi itu adalah risiko total yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, salah satu cara untuk menghitung besaran risiko itu adalah dengan menghitung atau mengukur varian, ya, varian dan standar deviasi atau standar deviation, ya, dari pola distribusi tingkat pengembaliannya atau return-nya. Ya, jadi ada yang namanya varian, ada yang namanya standar deviasi. Itu adalah cara untuk mengukur besaran risiko. Nah, standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari varian. Nah, jadi berarti varian itu adalah pangkat dari apa namanya standar deviasi kan gitu ya kalau dibalik ya. Nah, baik. Menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Jadi sebagian besar penyebarannya semakin besar penyebarannya, semakin besar varian atau standar deviasinya. Ya, itu cara mengukur risiko. Nah, berikutnya adalah return realized dan risiko aktual ya dari portofolio. Ya. Nah, oke, cara mengukur atau menghitung risk atau risiko dan tingkat pengembalian atau return realisasi. Ya, jadi cara mengukur risiko dan tingkat pengembalian atau return realisasi itu bisa dirumuskan dengan melalui return saham ya, menghitung return saham. Nah, return total tadi itu kita sudah bahas yaitu jumlah dari capital gain ya, kan return tadi kan ada dua ya, ada capital gain atau capital loss dan ada yield atau juga dividen ya. Nah, sehingga return saham totalnya atau tingkat pengembalian total itu adalah jumlah dari capital gain dan dividen atau yield. Nah, rumus dari capital gain itu adalah PT min 1 ya dibagi PT min 1. Nah, ditambah dengan yield atau dividen itu DT per PT min 1. Nah, sehingga kalau ini dijumlahkan maka itu sama dengan PT min 1 ditambah DT ya dibagi dengan PT min 1 ya. P di sini adalah price ya, jadi harga sahamnya ya. Kemudian T itu adalah periode waktu. Jadi
PT itu berarti harga saat ini. Ya, berarti price T itu adalah harga pada tahun ke T atau saat ini. Nah, sedangkan PT-1 berarti harga saham sebelumnya atau tahun sebelumnya, ya, periode sebelumnya. Nah, sama dengan yield atau dividen, ya. Jadi DT itu berarti yield saat ini, ya, dibagi dengan harga saham T-1, jadi periode sebelumnya, ya, atau tahun sebelumnya. Nah, kemudian itu menghitung saham. Nah, menghitung standar deviasinya atau tadi itu untuk mengukur risikonya, ya, kita menggunakan standar deviasi. Jadi ini adalah rumus dari standar deviasi, ya, S kuadrat, ya, karena S kuadrat itu simbolnya kan, ya. Nah, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, ya, X I min X rata-rata, ya, ada tanda garis di atasnya, itu berarti rata-rata, kemudian dipangkatkan 2 dibagi N min 1, ya. Itu kalau disederhanakan, S itu adalah akar dari S kuadrat. Yang tadi ini, apa namanya, nah ini, standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian. Ya, nah jadi kalau dirumuskan adalah ini. Nah, langsung ke contoh, jadi di sini sudah ada data, gitu ya, sudah ada data. Nah, kita kan tadi konsepnya itu adalah untuk mengetahui expected return, ya kan. Jadi tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, sehingga tadi kita sudah mempelajari bahwa untuk mengetahui expected return bisa dari data historis kan gitu ya. Nah, dari data historis. Data. Nah, kalau yang sekarang datanya berarti secara historis ada berapa ini periode? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 tahun ke belakang, ya, dari tahun 89 sampai 96. Nah, ini merupakan data historis, ya. Jadi sudah ada data harga saham, ya, atau PT. Ya, jadi masing-masing tahun sudah ada datanya. Kemudian dividennya atau DT itu juga sudah ada datanya masing-masing. Ya, jadi kalau kita lihat dari data historis ini, maka harga saham itu fluktuatif kan, ya, naik turun. Naik turun. Di sini Anda bisa lihat. Terus kemudian kalau dividennya itu ada kecenderungan naik, walaupun misalnya pada tahun-tahun tertentu itu tetap gitu, ya. Nah, jadi kita lihat di tahun pertama misalnya data 89 itu 100, kemudian tahun 90 dan 91 tetap tidak ada kenaikan, ya kan. Nah, terus di tahun 92 itu naik menjadi 150, sedangkan tahun 93 kembali tetap tidak ada kenaikan. Nah, baru 94 itu naik jadi 200. Nah, gitu ya, membaca datanya gampang kan, ya. Nah, tahun 95 dan 96 tetap tidak ada perubahan, masih 200. Itu dividennya. Nah, sehingga dari situ return sahamnya itu kan nanti bisa dihitung. Nah, ini hasil penghitungan return saham untuk masing-masing periode berdasarkan rumus yang tadi. Ya, jadi return saham itu sama dengan PT min 1 ditambah DT dibagi PT min 1. Ya, jadi Anda bisa coba ini di apa namanya, berdasarkan data pada tabel ini, ya, harga saham ini, dividen ini. Nah, silakan disimulasikan, ya, untuk menghitung returnnya berdasarkan rumus itu tadi, ya.
Nah, sehingga returnnya untuk masing-masing periode ketemu ya. Nah, kemudian di rata-rata. Jadi ini ketemunya rata-rata. Ya. Oke, ini keluar masuk ya memang zoom-nya ya. Mungkin sinyal ya. Nah, berikutnya kolom yang terakhir adalah XI min X rata-rata ya, dipangkatkan 2. Ya, jadi ini juga bisa disimulasikan nanti berdasarkan apa namanya rumus ini ya. Nah, ketemu ya, intinya sudah ketemu di sini ya masing-masing periode kemudian juga di rata-rata. Nah, sehingga bisa menghitung standar deviasi. Nah, dari mana angka 0,04824? Ya berarti disimulasikan ke sini. Ini adalah rumus standar deviasi ya untuk apa namanya data ini masing-masing, maka kemudian di rata-rata sudah ketemu datanya ya. Nah, itu untuk tadi adalah untuk risk dan return realisasi. Nah, berikutnya, nah data yang kedua ini bedanya dengan data yang pertama adalah ini tuh hanya satu saham. Nah, jadi kita masih hanya berinvestasi pada satu saham ya. Nah, yang kedua ini datanya ya itu ada 2 saham. Jadi saham A dan saham B. Ya, periodenya ada 5. Ya, jadi ini periode 1, periode 2, periode 3. Ya. Nah, terus kemudian saham A itu sudah ada datanya ya. Returnnya sekian ya, naik turun juga. Cenderung naik ya returnnya, dan dividennya juga cenderung naik walaupun di tahun terakhir mungkin turun ya. Nah, saham B juga demikian, jadi sudah ada data ya, return untuk saham B ini, return untuk dividen ini. Jadi ketemu return untuk masing-masing saham ya. Intinya ini contoh data. Ya, ini contoh data. Nah, yang data ketiga ini, kalau data ketiga ini menghitung return tanpa memperhitungkan dividen. Jadi ini contoh data, 3 jenis data yang biasa apa namanya dijumpai ketika kita menghitung risk and return ya. Nah, oke. Kalau tadi kita membahas tentang risk and return saham, ya saham satu ya salah satu saham. Nah, kemudian kita sekarang mempelajari tentang risk and return, risiko dan tingkat pengembalian untuk portofolio. Ya, jadi portofolio itu apa? Portofolio adalah kumpulan investasi. Ya, jadi biasanya investor itu tidak hanya apa namanya membeli satu jenis saham saja ya, satu perusahaan saja, saham satu perusahaan saja, tapi lebih dari satu. Nah, itu kemudian nanti disebut dengan portofolio. Jadi ada data saham A, saham B, saham C, kalau itu lebih dari 2 saham. Nah, kemudian sehingga kalau itu portofolio, maka juga nanti dihitung berdasarkan masing-masing, kemudian di rata-rata. Itu inti dari nanti ketika mencari expected return-nya ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu varian dan standar deviasi untuk portofolio. Jadi kalau tadi itu varian dan standar deviasi untuk masing-masing saham kan ya, satu saham. Nah, kemudian nah intinya semakin rendah
koefisien korelasi, semakin efektif penurunan standar deviasi. Nah, artinya apa? Kalau standar deviasinya semakin kecil, maka risiko juga semakin kecil. Ya, jadi untuk portofolio, ya, ukuran untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kovarian dengan koefisien korelasi atau correlation coefficient, ya, itu hubungannya adalah semakin rendah koefisien korelasi, semakin efektif penurunan standar deviasi. Nah, artinya ini bisa menurunkan risiko karena semakin standar deviasi itu kan penyimpangan, ya. Jadi kalau penyimpangannya semakin besar, ya berarti risikonya semakin besar, ya. Nah, koefisien korelasi itu ada 3, ya, jenisnya. Jadi korelasi itu kan hubungan, ya. Nah, korelasi negatif itu artinya terdapat korelasi yang negatif sempurna atau perfect negative correlation, ya. Nah, jadi pada hubungan yang negatif itu jika harga saham A naik, maka saham B cenderung turun. Nah, karena hubungannya negatif, jadi berbanding terbalik, ya. Nah, kemudian korelasi nol. Yang kedua, korelasi nol itu artinya apa? Tidak terdapat korelasi, berarti tidak berhubungan, ya, tidak ada hubungan antara harga saham A dengan harga saham B. Nah, sedangkan yang ketiga adalah korelasi positif atau berarti nanti ada korelasi positif sempurna atau apa ya, perfect positive correlation, ya. Nah, artinya apa? Jadi jika harga saham A naik, maka harga saham B juga cenderung naik. Itu berarti positif hubungannya, ya. Jadi berbanding lurus, ya. Kalau harga saham A naik, maka harga saham B juga naik. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ya, perfect positive correlation seperti ini. Ya, jadi hubungan yang positif, ya, positif sempurna, perfect positive correlation. Nah, jadi Anda di sini bisa lihat, jadi kalau di sini itu titik nol, titik nolnya di sini, ya, sumbu yang mendatar itu atau horizontal adalah time atau waktu, kemudian sumbu yang tegak itu adalah return atau tingkat pengembalian. Nah, titik nolnya ada di sini. Ya, Anda perhatikan ini adalah grafik untuk saham A yang biru, ya. Sedangkan yang abu-abu ini adalah saham B. Ya. Nah, karena ini positive correlation, Anda bisa lihat dari titik nol dua-duanya naik, ya. Jadi kalau saham A naik, maka saham B cenderung naik. Ya, di sini terlihat. Nah, ya, dari titik nol. Nah, bedanya dengan yang korelasi negatif sempurna atau perfect negative correlation, nah, Anda bisa lihat di sini, ya. Ini saham A yang biru, yang abu-abu saham B. Nah, berdasarkan waktu dan return dari titik nol ini, ya, karena hubungannya negatif, kalau saham A naik, ini kan berarti mulai titik nol, berarti naik, ya. Nah, saham B justru cenderung turun. Nah, itu korelasi negatif. Ya, begitu seterusnya. Jadi kalau pas saham A naik, dia yang B adalah turun, berbanding terbalik. Nah, yang ketiga kalau zero correlation, ya, tidak ada hubungan gitu, ya, tidak ada korelasi antara saham A dan saham B, Anda bisa lihat di sini. Jadi saham B itu cenderung apa namanya stabil sih, ya. Maksudnya walaupun dia gambarnya tidak lurus grafiknya, tapi kenaikannya tidak fluktuatif, tidak terlalu tajam naik turunnya, ya. Nah, ini dari titik nol.
Nah, saham A sesuai dengan pergerakannya sendiri ya, sehingga itu tidak berhubungan ya. Nah, itu kalau dilihat grafiknya. Nah, berdasarkan itu, return dari suatu portofolio itu merupakan rata-rata tertimbang atau weighted average ya dari return saham-saham yang menjadi bagian dari portofolio itu. Nah, jadi kalau tadi kita dari awal itu menghitung risk and return untuk satu saham kan ya. Nah, sekarang kita menghitung portofolio, risk and return portofolio. Kalau berbicara portofolio berarti sahamnya lebih dari satu. Oke. Nah, jadi bobot atau weight itu mencerminkan proporsi dari portofolio yang diinvestasikan pada saham tertentu. Ya. Nah, dari sini bisa melalui rumus, dihitung dengan rumus ya, RP sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai N, WI dikali RI. Ya, ini adalah rumus dari weighted average ya, return rata-rata tertimbang. Ya. Nah, RP itu adalah return dari portofolio, kemudian N itu jumlah sahamnya. Jadi ada berapa saham? Kalau ada 3 ya saham A, saham B, saham C. Ada 2 ya saham A dan B. Ya, jadi tidak hanya satu saham. Kemudian WI itu proporsi dari portofolio yang diinvestasikan. Nah, proporsi itu berarti seberapa besar perbandingan antara saham masing-masing saham. Misalnya saham A 60%, saham B 40%. Nah, kalau di total kan 100%. Nah, nanti misalnya sahamnya ada 3, A 20, B 30. Nah, berarti 50, sisanya berarti C 50%. Nah, itu proporsi ya. Nah, kemudian RI itu adalah return saham I. Jadi itu nanti cara menghitung risk and return untuk portofolio ya yang lebih dari satu saham. Nah, kalau hanya 2 saham kita bisa menggunakan ini sih ya rumus yang lebih sederhana. Jadi kalau sebelumnya tadi ini tuh pokoknya intinya itu apa namanya return dari portofolio kan menggunakan rumus ini. Nah, sedangkan kalau hanya 2 saham kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, kalau lebih dari 2 berarti silakan menggunakan rumus yang ini. Ya. Nah, jadi itu kemudian, nah contohnya jika diumpamakan portofolionya terdiri dari 60% saham A dan 40% saham B, maka return portofolio bisa dihitung ya dengan menggunakan rumus ini ya, karena hanya 2 saham, ya saham A dan saham B. Jadi langsung dihitung ya, WARA. WA adalah proporsi tadi, W-nya untuk saham A berarti 60% atau 0,60. Sedangkan ini saham B itu proporsinya adalah 40. WB ya, WB ini WB 40. Nah, RA itu adalah return dari saham A. Angka ini dari mana? Kita masih menggunakan data yang di atas tadi, ya, data yang ada di tabel. Jadi returnnya kita menggunakan ini, ya. Nah, sehingga bisa dihitung untuk return portofolionya adalah 18,85%, ya. Nah, selanjutnya, oke, kita menghitung kovariannya. Ya, kovarian. Nah, kalau kita menghitung kovarian berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, ini 2 saham saja. Ya, ini 2 saham. Jadi RAI min RA rata-rata ya. RB min RB rata-rata. Jadi ini masing-masing sudah ada
penjelasannya ya. Nah, kita langsung ke contoh. Jadi menghitung kovariannya, ini data yang digunakan adalah data yang di tabel tadi ya. Nah, jadi proporsinya dengan tetap yang ini tadi 60-40 ya. 60-40 karena ini yang 2 saham ya. Masih menggunakan data dari soal yang di atas tadi ya, sehingga nanti ketemunya ini intinya ya ketika dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Nah, terus berikutnya kovarian sudah. Nah, correlation coefficient atau koefisien korelasi. Nah, jadi kita koefisien korelasi berarti ini untuk mengukur risiko kan dan juga standar deviasi nanti ya. Nah, jadi di sini korelasi koefisien korelasi itu disimbolkan dengan CORR ya dari saham A dan saham B ya. CORR atau koefisien korelasi dari RA dan RB ya, return saham A dan return saham B itu sama dengan ini. Jadi rumus akhirnya adalah yang ini ya, kovarian dari RA RB dibagi standar deviasi RA dan dikalikan standar deviasi RB ya. Nah, tadi kan di tabel awal tadi sudah dihitung, sudah ketemu, sudah punya data ya. Jadi tinggal dimasukkan di sini standar deviasinya saham A, standar deviasi saham B ya. Jadi itu semua kemudian ketemunya ini. Wes, intinya itu ya. Jadi dimasukkan dari data tabel yang tadi itu ya, yang kita contohkan. Nah, kemudian oke, dengan menggunakan korelasi koefisien korelasi ya, maka varian dari portofolio dihitung dengan tadi kita sudah mempelajari bahwa standar deviasi itu sama dengan akar positif dari varian. Akar positif ya, akarnya. Nah, berarti apa? Apa namanya? Koefisien korelasi itu adalah kuadrat kan ya tadi. Nah, kuadrat dari standar deviasi. Sehingga kalau dibalik, standar deviasi berarti akar dari varian. Ya, jadi diakarkan. Oke. Nah, kemudian oke, masih banyak slide-nya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Atau sudah ngantuk, sudah capek? Belum ya? Oke, kita bahas dulu saja. Kemudian, nah, jadi kita tadi sudah dapat data, ya, sudah menghitung standar deviasi dari portofolionya, ya. Nah, pokoknya tinggal dimasukkan ke rumus ya. Jadi ini varian dan standar deviasi dari portofolio yang terdiri dari 60% saham A dan 40% saham B. Itu kalau dimasukkan ke rumus seperti ini ya, akhirnya ketemu. Ya, ketemunya ini. Nah, varian itu adalah akarnya ya, akar dari standar deviasi. Sehingga kalau nanti standar deviasinya itu sudah ketemu, baru diakar. Ya, Anda bisa menggunakan kalkulator, nggak mungkin enggak kalau ini. Ya. Nah, perhatikan bahwa portofolio yang terdiri dari 60% saham A dan 40% saham B memiliki varian dan standar deviasi yang lebih rendah dari saham A ya. Sehingga selain itu
portofolio juga memiliki return ya 18,85% tadi ketemunya ya untuk lebih besar ya saham A daripada saham B yang hanya 6,54%. Nah, jadi di situ investor perlu melakukan diversifikasi ya. Nah, bagaimana supaya tujuannya apa? Untuk meminimalisir risikonya. Nah, baik, berikutnya kita ke expected return. Nah, jadi return yang diharapkan dari portofolio. Ya. Nah, apa sih expected return? Karena yang diharapkan berarti ini di masa yang akan datang ya, belum terjadi, gitu ya. Nah, karena belum terjadi atau di masa yang akan datang, maka ada unsur ketidakpastian ya, uncertain. Nah, dalam hal ini investor itu sulit menentukan ya apakah kondisi ekonomi ke depan itu tumbuh atau growing atau justru resesi gitu ya. Nah, investor itu juga akan kesulitan nanti menentukan dengan pasti sehingga berapa apa namanya keuntungan yang akan dihasilkan di masa yang akan datang ya. Tapi itu bisa diperkirakan karena tadi sudah karena nanti ada rumus menghitung expected return ya kan. Nah, untuk itu investor akan mendasarkan keputusan investasi mereka berdasarkan ekspektasi atau harapan ya yang akan terjadi di masa depan. Nah, expectation ya, ekspektasi itu harapan. Nah, contohnya di sini expected rate of return dari satu saham itu menjelaskan rata-rata dari distribusi probabilitas dari keuntungan saham di masa yang akan datang. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan return yang diharapkan, expected return. Nah, berikutnya mengukur expected return. Jadi ini sudah ada data ya. Jadi datanya 4 tahun ke belakang ya. Jadi ada data selama apa namanya 4 periode dengan masing-masing kondisi ya, masing-masing kondisi. Nah, ada 4 kondisi di situ. Kemudian ada probabilitas ya, probabilitas itu merefleksikan kemungkinan terjadinya kondisi. Nah, jadi kondisi ini apa? Kondisi itu menggambarkan apa? Kondisi ekonomi ya. Misalnya angka 1 itu berarti resesi, angka 2 growth dan seterusnya. Nanti tergantung kepada apa? Penyebutan di soal atau di contoh ya. Nah, kemudian kolom kedua adalah probabilitas. Nah, probabilitas itu kemungkinan ya terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Nah, misalnya kalau di sini yang kolom berikutnya itu adalah return untuk saham A ya, kemudian kolom yang terakhir adalah return untuk saham B. Nah, jadi kalau berdasarkan data ini kita bisa melihat misalnya pada kondisi resesi, nah kondisi 1 itu kan resesi ya. Nah, pada saat resesi itu kemungkinan kejadian resesi itu ada 20% misalnya. Nah, saham A itu return-nya 5% pada saat resesi, kemudian saham B 50% pada saat resesi. Nah, berarti kan masih lebih bagus saham B kan ya. Nah, kemudian pada saat growth atau tumbuh, berarti ini kondisi ekonomi sedang bagus gitu ya. Nah, probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya itu 30%. Nah, jadi ini kan kita dalam rangka untuk mengukur return atau expected return ya, return yang diharapkan. Nah, jadi yang harus menjadi catatan di sini adalah ini. Jadi probabilitas itu
totalnya harus 100%. Ya, di sini ada 20, 30, 30, 20 ya. Jadi totalnya 100%. Kalau total probabilitas tidak 100%, itu berarti datanya salah. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan dihitung dengan rumus ini. Ya. E R sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikalikan sigma PI kali RI. Ya. Nah, PI itu adalah probabilitas terjadinya kondisi I. Ya. Nah, kemudian N itu jumlah kondisinya. Nah, kalau berdasarkan data ini jumlah kondisinya adalah 4 kan gitu ya, 4. Nah, kemudian P itu tadi probabilitas, kemudian RI itu adalah return dari saham I ya pada kondisi I. Oke, kemudian berikutnya, nah dari data di atas maka expected return untuk saham A bisa dihitung. Ya, jadi ketemunya ini ya dari data ini itu kalau dihitung expected return untuk saham A ya pada kondisi I itu ketemunya ini 12,5%. Nah, Anda bisa latihan, silakan menghitung expected return untuk saham B. Ya, tadi kan sudah ada datanya berdasarkan ini. Ya, jadi silakan disimulasikan. Ya. Nah, berikutnya ternyata sudah ada ya. Jadi expected return untuk saham B ya ketemunya ini 20% ya. Nah, kita sudah punya data expected return masing-masing saham. Nah, tapi ceritanya kita belum selesai sampai di sini ya, karena kita belum mempertimbangkan risiko. Kita masih bicara return aja dari tadi ya. Kita belum menghitung risikonya. Nah, bagaimana cara menghitung risiko atau mengukur risiko ya? Maka di sini dicontohkan ada kembali ya data probabilitas distribusinya ya, state itu kondisi, probability ya, terus kemudian ini masih sama datanya dengan data yang di atas tadi ya, dengan yang ini ya. Jadi ini kondisinya sama ya. Nah, terus kemudian kita tadi sudah menghitung expected return untuk saham A ketemu 12,5%. Kemudian expected return untuk saham B sudah ketemu juga 20%. Nah, sehingga variannya ya tadi kan untuk mengukur risiko itu kan salah satunya dengan menghitung varian. Ya, varian itu adalah penyebaran perbedaan gitu ya antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Tuh. Nah, itu adalah menggambarkan risiko. Nah, ini rumus dari varian ya. Nah, oke, kalau dimasukkan kemudian apa namanya? Standar deviasi ya, standar deviasi itu merupakan akar positif dari varian kan tadi ya. Jadi kita bisa menghitung dengan berdasarkan data yang ada tadi, data ini ya. Jadi ketemulah varian dan standar deviasi untuk masing-masing saham. Nah, ini untuk saham A, kemudian ini untuk saham B. Ya, jadi berdasarkan rumus tadi, maka ketemu varian dan standar deviasinya. Oke. Nah, Nah, berarti kita sudah punya data ini. Ya. Nah, dari data ini, walaupun saham B itu menjanjikan expected return yang lebih tinggi ya dibandingkan saham A, tapi saham B itu juga memiliki risiko yang besar. Itu ditunjukkan dari varian dan standar deviasinya.
ya. Nah, ini Anda lihat. Jadi returnnya, kalau returnnya itu perbandingannya 12,5 sama 20 berarti kan saham B itu lebih menjanjikan sebetulnya, ya kan? Nah, tapi dari variannya, nah ini ternyata saham B itu lebih besar. Sehingga risikonya, ini menggambarkan risiko kan varian. Nah, sehingga risikonya juga semakin besar. Nah, ini apa namanya sesuai ya dengan apa namanya konsep atau prinsip bahwa high risk high return ya. Jadi semakin tinggi risiko satu saham maka returnnya akan semakin besar dan biasanya ini yang diharapkan oleh investor. Ya, jadi tapi investor itu kan ada macam-macam ya tipenya. Ada investor yang risk averse. Nah, risk averse. Jadi tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Nah, tapi ada investor yang menyukai risiko. Nah, jadi mereka akan cenderung ke saham-saham yang seperti saham B ini, gitu ya. Expected return-nya tinggi, ya, walaupun risikonya juga tinggi. Tuh. Nah, oke, hal tersebut merupakan salah satu yang diperhatikan dalam investasi, ya. Nah, biasanya investor akan melakukan diversifikasi portofolio. Nah, oke. Nah, risk and return ke portofolio ya, kita tadi sudah punya data banyak ya. Jadi sudah ketemu angka-angka expected return dari masing-masing saham, varian dari masing-masing saham ya. Terus kemudian standar deviasi juga dari masing-masing saham. Ini masih 2 saham ya. Jadi kita sudah punya datanya dari proses penghitungan tadi. Nah, maka kita bisa menghitung expected return dari portofolionya. Jadi ingat tadi itu ya, jadi expected return itu adalah rata-rata tertimbang. Nah, sehingga menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini untuk portofolio. Nah, ini sudah dimasukkan ya berdasarkan data. Nah, berdasarkan data tadi kan ada hanya 2 aset ya, 2 saham. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang lebih sederhana ini kalau hanya 2 saham. Nah, ketemulah ini gitu ya. Ceritanya seperti itu. Jadi expected return untuk portofolio karena hanya menggunakan 2 saham. Nah, contohnya ya, contohnya ada saham A dengan proporsi 75%, saham B 25%. Nah, maka expected return-nya bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus ya ini ya apa namanya hasilnya adalah 14,38%. Nah, oke, itu. Nah, terus berikutnya kovarian tadi dengan rumus yang sama ya dengan di atas tadi kovarian nanti ketemu ya dimasukkan dihitung ya kovarian untuk saham A dan saham B menggunakan rumus yang di atas tadi. Intinya itu prosesnya dihitung ketemulah standar deviasi kan gitu ya. Nah, jadi kok kayaknya gampang Bu ya wis ini nanti memang harus latihan kan kita ya. Jadi kalau harus menghitung satu-satu nanti waktunya nggak nutut ya. Jadi intinya dimasukkan ke dalam rumus ini tadi kan sudah dicontohkan satu persatu ya caranya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah nanti ketemu, intinya adalah ketemu kita mencari varian dan standar deviasi untuk portofolio. Ya, jadi kita menggunakan rumus yang portofolio. Nah, berikutnya, nah kalau tadi hanya menggunakan 2 saham, maka kalau
3 saham ya tinggal ditambahkan. Misalnya ada saham C, ya kalau 3, 50% saham A, 30% saham B, dan 20% saham C. Ya, jadi expected return-nya itu bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi, nah kalau nanti lebih dari 3 ya silakan langsung ditambahkan seperti ini. Dimasukkan aja rumusnya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, ini contoh lagi ya. Ini contoh. Jadi untuk yang 3 saham, ya gampang nanti silakan dipelajari. Seperti cara menghitung yang 2 saham tadi sama, ya. Jadi ini ada saham A, saham B, saham C, ya. Nah, oke sudah. Oke, rumusnya jadi seperti ini ya kalau 3 saham, ya 3 saham. Nah, oke. Di 2 slide terakhir itu ada contoh soal. Jadi ini silakan nanti yang jadi tugas di e-learning ya, silakan dijawab dan ini kan di e-learning ya. Oke, itu. Nah, habis slide-nya. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan. Halo? Sudah pada tidur? Tidak, Enggak, Bu. Bu. Ya, baik. Oke, kalau lewat Zoom, kalau ini apa namanya daring bisa waktunya sangat panjang ya, lumayan lah. Jadi terbahas semua. Silakan kalau ada pertanyaan, sementara saya stop share dulu, ya. Waktunya sudah jam berapa? 17.30 ya. Oke, silakan. Sambil menunggu, seperti biasa, sambil menunggu yang bertanya, saya screenshot. Usahakan bisa on cam kalau memungkinkan, ya. Halo? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Itu kan, Bu, dari tadi pembahasannya itu semakin tinggi return-nya itu semakin tinggi juga risk-nya itu. Maaf suaranya agak keras bisa? Ini Azhari ya? Halo? Ha-ha. Tadi kan, Bu, dari pembahasan gitu, Mm-mm. saya kayak menyimpulkan semakin tinggi return-nya itu semakin tinggi juga apa risk atau risikonya itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi itu berarti saya cuman apa kayak validasi gitu, Bu. Apa berarti itu artinya kondisi berarti kan yang tadi tuh ada kondisinya juga gitu. Iya, ada kondisi pada saat Berarti resesi, kalau pada semakin saat tinggi return, semakin tinggi eh, resiko, berarti apa namanya? Kondisinya itu juga memiliki probability apa sih namanya? probabilitas, Ya, probabilitas. Ha-ha. yang tinggi juga, Bu. Atau enggak? Oke. Yang dimaksudkan berarti pertanyaannya apakah kondisi ekonomi itu mempengaruhi gitu misalnya. Enggak. Kalau apakah kondisi iya, iya, Gitu kan ya. iya, Ya, iya. jadi eh, itu tentu saja ya. Jadi kondisi perekonomian pada kondisi resesi kah, pada kondisi pertumbuhan atau misalnya kondisi yang stabil selama tahun apa namanya historis tadi gitu ya. Nah, itu ya tentu saja sangat berpengaruh terhadap ini ya, apa namanya risiko ya, risiko. Nah, risiko kan tadi kita tidak serta-merta tahu dari eh, data ya. Kita kan harus menghitung berdasarkan varian dan juga eh, standar deviasinya ya. Karena standar deviasi itu penyimpangan kan. Nah, penyimpangan dari expected return yang diharapkan. Nah, kalau semakin besar penyimpangannya, nah itu
risikonya pasti semakin besar. Nah, tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh kondisi, tergantung pada tadi berhubungan kan dengan probabilitas kejadiannya gitu ya. Nah, pada saat misalnya resesi itu probabilitas kejadian misalnya karena datanya itu berarti kan nanti data karena expected return berarti itu kan belum terjadi ya, kita masih menghitung, memperkirakan kan gitu ceritanya ya. Jadi kalau return realisasi berarti return yang sudah terjadi kan. Nah, expected return itu belum terjadi sehingga di situ ada unsur probabilitas kan gitu. Kemungkinan kejadiannya seberapa besar. Nah, maka probabilitas itu sangat juga berpengaruh. Nah, seperti itu probabilitas terjadinya kondisi yang seperti tadi. Misalnya kalau resesi itu misalnya lebih besar probabilitasnya bisa jadi akan sangat berpengaruh juga terhadap tingginya risiko kan gitu ya. Gitu ya berarti. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nah, berarti dari sini makanya investor itu perlu melakukan diversifikasi portofolio gitu ya. Jadi mereka itu seolah-olah berdasarkan data. Jadi investor itu bukan orang yang ini ya, yang bodoh gitu ya misalnya. Artinya mereka justru harus pintar menghitung kan gitu ya. Ketika mau berinvestasi, mana saham-saham yang menjanjikan kan gitu ya. Nah, dia membeli saham misalnya itu tadi harus kalau portofolio ya berarti memang harus memang kondisinya dia membeli saham lebih dari satu, ya kan. Nah, sehingga eh, harus untuk mengeliminasi atau meminimalisir risiko, dia juga harus pinter-pinter berdasarkan analisa perhitungan itu yang lebih menjanjikan tuh saham yang mana gitu ya, sehingga itu yang menjadi pertimbangan untuk investasi ya, keputusan investasinya berdasarkan itu. Oke, ada lagi yang lain? Berarti itu expected return-nya itu kita mempunyai kondisi itu gambaran probabilitasnya berapa gitu loh. Ya. Nah, biasanya itu berdasarkan data ya. Jadi kalau misalnya nanti di soal pun itu probabilitasnya sudah ada ya. Jadi kondisi-kondisi tadi itu sudah ada probabilitasnya. Nah, sehingga tugas kita hanya menghitung expected return-nya berdasarkan data yang sudah ada dengan menggunakan rumus tadi. Seperti itu. Oh, saya kira itu tadi Mm. kondisinya itu diramalkan gitu. Oh, kondisinya juga diramalkan. Lah ya, peramalannya itu nanti di contoh soal itu sudah ada datanya, seperti itu loh. Maksudnya bukan kita meramalkan probabilitasnya, besaran probabilitasnya atau prosentasenya itu sudah ada di soal. Oh, ya, ya. Nah, itu kita kan teori nih ya, menghitung expected return. Nah, ketika misalnya di dalam prakteknya ya, di dalam prakteknya, nah tentu saja investor itu mendapatkan data tadi itu Dari dari historisnya. ya data histori yang ada di bursa karena ini kita investasi saham kan ya, sehingga Ya. data dari tahun misalnya 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, trennya tadi seperti apa sehingga bisa dibuat probabilitasnya itu gitu. Jadi kira-kira nanti prosentase untuk kejadian ini berapa persen, kejadian ini berapa persen, nah, misalnya gitu. Jadi makanya risiko itu bisa diperkirakan berbeda dengan ketidakpastian tadi
gitu ya. Karena kita punya data. Jadi tidak ngawur gitu maksudnya ya ketika membuat eh, menghitung expected return. Gitu Ya, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke silakan yang lain. Tidak ada. Baik, ini tidak ada yang bisa on cam. Belum saya absen juga ini tadi ya. Oke, baik. Saya coba dulu absen dulu. Sebentar. Hmm, Sima berarti ya. Oh, belum login juga ini. Oh, sebentar saya tadi sudah stop share ya berarti saya ya. Oke, oke. Sip. Hmm, Oke, presensi kelas manajemen keuangan B1. Oke, lihat presensi dulu. Oh iya, beberapa kali, 2 kali kemarin kita belum ini ya, belum absen melalui SIMA karena keterbatasan Zoom ya kan. Sebentar sabar ya. Hmm. Bentar, saya selesaikan dulu ini. em, Mana ya? Bentar ya, sabar ya. Oke, pertemuan tujuh. Terus sekarang hmm, kok gak lemot ya ini ya wifi-nya ya. Oke, terus bentar. Terus oke, sekarang pertemuan 9 itu tingkat pengendalian. Silakan sambil kalau ada yang bertanya. Ini Bu ini butuh 2 menit barangkali ya. Bentar. Baik. Amida Eri. Ahmida Eri ada hari ini? Halo? Gak ada ya?
Tidak ada. Agista Rohma? Agista Rohma? Nggak ada juga. Kalau nggak nyaut langsung saya cross ya. Agung ada, Azari. Ali Firnanda? Ali Firnanda? Tidak ada. Oke, terus Akhiatul Fazrin? Akhiatul Fazrin? Tidak ada juga. Oke, berikutnya Din Faris Pandya, Hadir, Bu. Eka Rizky Raditya, Hadir, Bu. Ella Anggraini, Hadir, Bu. Anggraini, Hadir. Ingrid Valentia, Hadir. Ingrid, Ada, Bu. oke, Intan Elza, Hadir, Bu. Laila Muhlisatul Iza, Hadir, Bu. Nasya Levina, Nasya Levina, tidak ada. Oke, terus Nurlaili Novita, Nurlaili Novita. Nah, Nurlaili ini, hah? Ada? Gak ada ya? Oke, gak ada. Rino Dwi Febrianto, Rino, Absen, Mbak. Bu Nasya ada, Bu. hah? Nasya Oh, ada. tadi ndak ini udah terlanjur di cross Iya. ya. Masih di jalan tadi, Bu. Mohon maaf. Oh, tapi ada di Zoom atau enggak ini? Puri ini enggak Ada, lihat Bu. soalnya. Dari Nah, tadi itu. udah Zoom dari awal ikut. Wah, yo. Nggak apa-apa sih, masih satu kali nih di cross. Rino tadi nggak ada? Ya, nggak ada ya? Rino nggak ada. Wes, Rino nggak ada. Terus Rosano Julian, Hadir, Bu. Nadia Hapsari, Hadir, Bu. Siti Ulanda, Hadir, Bu. Muhammad Ainur Rafiq, Muhammad Ainur Rafiq, nggak ada. Yes. Oke, sudah selesai. Mohon maaf, Bu. Saya Mm-mm. belum di absen. Oh, gitu. Iya, saya baru, Bu. Oh, yang pindah sore ya? Iya. Oke. Nanti ini aja nulis, kemarin sudah nulis atau belum? Tadi sempat saya absen di pagi gitu kan. Terus pindah sore, Bu. Oh iya, pindah sore. Sudah nulis ya kalau yang di ini? Belum? Sudah, Bu. Sudah. Sampun. Oh, ya wes. Sik. Hmm. Siapa? Dian Nurlita. Apa Nurlaili Novita? Dia Nurlita Sari, Bu. Dian Nurlita. Ya, oke. Hmm. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu minggu depan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. end meeting.